Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya sahabat, kembali bertemu dengan saya walau lewat online, dan terima kasih kepada para subscriberku walau tak seberapa, tetap bersyukur dan terima kasih kepada para penonton yang sudah mulakan waktunya untuk menonton video saya ini. Semoga video ini kedepannya lebih berkembang, channel ini lebih berkembang, dan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sahabat, kali ini saya akan membagikan kisah menarik tentang keutamaan membaca sholawat. Ya sahabat, jangan pindah channel dulu ya. Semoga channel ini dan video kali ini bermanfaat untuk kita semua sebagai motivasi untuk kita selalu berusaha untuk istiqomah mengamalkan sholawat. Seorang ahli baca sholawat bernama Syekh Abdul Maqsud Muhammad Salim, suatu malam yang gelap gulita, angin kencang dan hujan turun di suatu musim dingin, sedang bertugas malam sebagai polisi keamanan di sebuah tempat di Mesir. Dia bertugas mulai pukul 11 malam sampai dengan 7 pagi. Tatkala dia bertugas itu, dia termenung ingat kepada kekuasaan Tuhan yang telah menjadikan dunia ini segitu menakutkan di kesepian malam. Dia merenungkan segala apa yang pernah berlalu dan sedang terjadi dan yang akan datang. Jalan ke kiri dan jalan ke kanan, Salim pun tak tahu apa yang harus diperbuat saat itu. Setelah itu dia mengambil sebuah Al-Quran, dibacanya kitab suci itu, dan tidak lama surah As-Sajadah sudah dihafalnya di luar kepala. Setelah itu dia pun sholat. Dalam sholatnya itu surah As-Sajadah itu dibacanya setelah surah Al-Fatihah. Ketika membaca surah As-Sajadah, hatinya tiba-tiba tertarik dengan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun sejak itu juga membaca sholawat sekurang-kurangnya 100 kali pada pagi hari dan 1000 kali pada sore hari. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1918 Masehi. Hal itu berjalan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dengan istiqomah, tiba-tiba keluar keputusan bahwa dia pindah tempat tugas sebagai penjaga telepon di kantor pusat kepolisian di Mesir. Sehingga bagi dia, perpindahan tersebut adalah hal yang sangat menguntungkan. Dia pun dapat menambah selawatnya dari 2000 kali menjadi 5000 kali sehari. Setiap 15 hari dia diberi libur 2 hari. Setiap hari libur dia membaca sholawat sampai 14.000 kali. Dalam sehari kadang-kadang Salim membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim, dan kadang-kadang membaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia cepat membaca hingga jumlah tersebut di atas. Dia mengatakan bahwa di saat-saat itu dia sering bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurnya. Kadang-kadang dalam satu malam dia bertemu berulang kali. Dia sering bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena membaca sholawat. Dia pernah bertanya pekerjaan apa yang paling afdal. Rasulullah menjawab, sembahyang di awal waktunya. Sering dia sakit dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh tangan di tempat yang dia rasakan sakit. Setelah bangun dia sembuh. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lagi datang sehingga dia bingung. Ketika dia bingung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan berkata kepadanya, "Kenapa engkau bingung? Aku tetap bersamamu selama engkau membaca sholawat kepadaku." Pada kesempatan lain dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah lama jaraknya. Dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti yang biasanya. Lalu dia berkata, "Engkau bukan Rasulullah." Rasulullah juga berkata, "Bahkan engkau juga bukan Abdul Maqsud." Barulah dia insya bahwa memang dialah yang berubah setelah Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Tarani ala qadri a'malika." Engkau melihatku sesuai dengan amal perbuatanmu.
Syekh Abdul Maksud berkata, karena kesibukan dunia kadang-kadang wirid manusia menjadi berkurang dan dia pun kembali sadar dan membaca sholawat di setiap kesempatan. Beliau juga berkata bahwa setiap dia bertawasul dengan sholawat, permasalahannya terselesaikan atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan segala hajatnya terkabul dan dari segala bentuk kesusahan. Nah, sahabat, itulah kebesaran selawat. Faedahnya di dunia tampak bagi setiap orang yang membacanya sesuai dengan niat dan keyakinan pembacanya. Bagi yang mau kaya silahkan membaca sholawat, dan bagi yang mau hidup tenang silahkan membaca sholawat. Bagi yang mau sehat walafiat silahkan membaca sholawat, dan bagi yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala silahkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam alaika ya Muhammad, sallallahu wasallam alaika ya Muhammad, sallallahu wasallam alaika ya Muhammad. Nah, itulah kisah menarik untuk kita. Semoga ini sebagai inspirasi untuk kita, motivasi bagi kita, dan sebagai semangat untuk kita. Semoga kita menjadi ahli sholawat dan mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bertemu di kisah menarik selanjutnya. Bye bye.